Halo Drakor Lovers, bertemu lagi. Kali ini aku akan membawakan alur cerita drakor yang berjudul Undercover High School. Wah, tema-tema sekolah nih guys. Seperti apa ceritanya ya? Yuk, langsung cus. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Terlihat ada dua orang pria sedang menjalankan transaksi di ruangan yang minim cahaya, yang tanpa mereka sadari sedang diamati oleh seorang pria dari kejauhan. Transaksi yang sedang mereka lakukan adalah transaksi jual beli patung Buddha. Pria yang sedang mengamati dari kejauhan itu adalah seorang agen dari pemerintah. Setelah mendapatkan perintah untuk memastikan keberadaan patung Buddha itu, pria itu mendapatkan perintah lagi untuk menggagalkan transaksi dan mengamankan patung Buddha yang merupakan warisan budaya. Terjadilah pertarungan sengit dalam menjalankan misi tersebut. Pria yang bertugas dalam misi penyelamatan warisan budaya itu bernama Agen Jong. Di tengah-tengah pertarungan, pria yang melakukan transaksi berhasil melarikan diri sambil membawa patung Buddha itu. Agen Jong tidak pantang menyerah, langsung mengejar pria itu. Bahkan, Agen Jong sempat menembakkan pistol untuk menghentikan pria itu, namun gagal. Pria itu berhasil masuk mobil dan kabur. Agen Jong terus mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan, sampai kecelakaan pun terjadi. Teman Agen Jong yang melihat kecelakaan itu mengira Agen Jong gagal dalam misinya. Namun, dia dikagetkan dengan kemunculan Agen Jong yang bernama lengkap Jong Hae-sung membawa patung Buddha itu sambil menggendong pria yang melakukan transaksi itu. Atasan dan temannya Hae-sung sangatlah bangga dengan keberhasilannya Hae-sung. Namun, kebahagiaan itu sirna setelah melihat lengan patung Buddha yang patah. Setelah dicari, ditemukanlah lengan itu di lantai bersamaan dengan sebuah peluru. Mereka menyimpulkan bahwa lengan patung Buddha itu patah diakibatkan peluru tersebut, dan kemudian langsung paham jika peluru itu berasal dari tembakan Hae-sung saat berusaha menghentikan pria yang berusaha kabur tadi. Karena kegagalan ini, pimpinan pusat melalui atasan Hae-sung memerintahkan untuk memecat Hae-sung yang ternyata merupakan anggota BIN. Atasan Hae-sung berusaha untuk menyelamatkan karir Hae-sung, mengingat Hae-sung adalah agen terbaiknya. Karena usaha atasan Hae-sung inilah, pimpinan pusat akhirnya memberikan kesempatan kedua kepada Hae-sung jika masih ingin menjadi anggota BIN. Pimpinan pusat memberikan sebuah misi yang harus Hae-sung bersama timnya lakukan. Atasan Hae-sung langsung mengadakan rapat bersama. Di sana, dia menjelaskan misi yang harus dilaksanakan. Misi tersebut adalah penyelamatan emas milik negara yang diduga disembunyikan oleh Seo Byung-mun saat penjajahan Jepang. Seo Byung-mun adalah ketua Yayasan Byung-mun pertama. Bin sudah mencari di semua tempat tapi tidak ditemukan. Namun, belum pernah mencoba mencari di SMA Byung-mun, yaitu SMA swasta paling bergengsi di Seoul milik Yayasan Byung-mun. Untuk mengetahui letak emas berharga 800 juta won itu disimpan, Hae-sung harus menyamar sebagai siswa alih-alih guru untuk bisa masuk ke SMA tersebut. Hae-sung yang mendengarnya pun langsung menolak gagasan itu karena merasa dia sudah tidak muda lagi. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang bernyanyi di depan temannya. Wanita itu bernama Bu Oh. Bu Oh sedang menghadiri perayaan ulang tahun wakil kepala sekolah yang merupakan atasannya. Bu Oh bahkan dipaksa untuk minum alkohol. Bu Oh menerimanya dengan ragu. Bahkan temannya berusaha untuk membantu Bu Oh, tetapi ditolak tegas oleh wakil kepala sekolah. Bu Oh yang merasa tidak enak hati akhirnya
memilih untuk meminum minuman itu sampai habis. Bu Oh yang bernama lengkap Oh Sua merupakan wali kelas di SMA Byungmun. Bu Oh yang mabuk bahkan memaksa wakil kepala sekolah untuk mengadakan ronde ketiga, sampai-sampai tidak sengaja menarik wig kepala sekolah. Kejadian itu membuat Bu Oh langsung sadar dari mabuknya. Untuk menutupi kekagetannya, Bu Oh pun tetap berpura-pura mabuk dan segera kabur melarikan diri. Haesung yang galau setelah tidak sengaja mendengar pembicaraan timnya tentang terancamnya dibubarkan tim mereka jika Haesung tidak melaksanakan misi itu, memilih untuk pergi dan minum di sebuah restoran. Di saat yang bersamaan, Sua yang baru saja mengalami tragedi memalukan pun pergi ke restoran yang sama. Ternyata restoran itu milik ibu Sua. Sua yang melihat Haesung langsung terpesona akan ketampanannya Haesung. Di tengah-tengah terpesonanya Sua, ada pelanggan yang mengaku pada ibu Sua bahwa mereka adalah anak di bawah umur dan berusaha tidak membayar makanannya dengan ancaman akan melaporkan polisi karena menjual minuman kepada anak di bawah umur. Melihat itu, Sua mendekat dan berusaha untuk membela ibunya. Terjadilah perdebatan di sana. Bahkan pelanggan itu sempat mendorong Sua dan berniat menggunakan kekerasan. Untungnya, dengan sigap dicegah Haesung sambil memberi pelajaran pada pelanggan itu. 이거 뭐냐고. 너는 또 뭐냐? 어? 예, 여기 있습니다. 죄송합니다. Ibu Sua sangat berterima kasih atas bantuan itu. Haesung pun tersenyum dan kemudian pergi dari restoran. Sua yang melihat itu pun kembali terpesona dan berkata pada ibunya bahwa ada perasaan yang berdebar di dadanya. Ibunya pun hanya menanggapinya dengan candaan. Dalam perjalanan pulang, Haesung masih memikirkan misi itu dan timnya. Ternyata Haesung adalah anak yatim piatu dan pernah mengalami perundungan di sekolahnya. Haesung pun akhirnya menerima misi itu. Keesokan harinya, Haesung diberikan informasi yang mendetail tentang identitas yang akan dia gunakan selama menyamar. Haesung juga diberikan informasi tentang sekolah dan segerombolan anak yang mempunyai kekuasaan di sekolah itu. Sekolah itu adalah sekolah yang mengedepankan kekuasaan dan wewenang. Salah satu temannya pun meminta Haesung untuk mengikuti tren anak muda sekarang. Atasan Haesung ternyata adalah pamannya. Pamannya mengatakan bahwa bibinya akan datang berkunjung. Mereka mengadakan perjamuan yang dihadiri Haesung, paman, bibi, dan sepupunya yang merupakan anak dari paman dan bibinya. Di sana pamannya mengatakan bahwa Haesung akan melakukan misi di sekolah SMA Byungmun yang kebetulan merupakan sekolah sepupu Haesung juga. Keesokan harinya, Haesung pergi ke sekolah. Sua yang berusaha menghindari wakil kepala sekolah tidak menyadari keberadaan Haesung di belakangnya. Haesung membantu Sua agar tidak ditemukan oleh wakil kepala sekolah. Melihat itu, Sua pun keluar dari persembunyiannya dan mendekati Haesung sembari mengenalkan dirinya sebagai wali kelas Haesung dan seorang guru sejarah Korea. Setelah melihat Haesung dengan cermat, akhirnya Sua menyadari bahwa Haesung adalah pria yang dia temui di restoran ibunya. Sua yang merasa dibohongi pun marah dan memberikan pelajaran pada Haesung. Sua memperkenalkan Haesung kepada teman-teman sekelasnya yang kebetulan sepupu Haesung pun ada di kelas itu. Sepupu Haesung yang kaget mengajak Haesung untuk bertemu di atap. Mereka membuat kesepakatan bahwa sepupu Haesung akan membantu misi Haesung dan Haesung pun harus merasakan apa yang dialami sepupunya selama di sekolah. Haesung yang mengalami kesulitan dalam mengikuti cara bicara anak muda menjadi depresi.
Untuk menenangkan diri, Haesung pergi berjalan-jalan di sekitar sekolah. Sampai dia melihat ada satu bangunan tua kosong yang tidak terawat. Haesung yang penasaran memutuskan untuk memasuki gedung itu dan mendapatkan fakta bahwa meteran listriknya masih hidup. Tiba-tiba Haesung mendengar ada suara segerombolan anak yang ternyata sedang merundung teman sebangkunya. Anak-anak nakal itu meminta KTP nenek dari teman sebangku Haesung. Awalnya Haesung berniat untuk pergi, namun dia tidak sengaja menjatuhkan benda yang ada di depannya. Hal itu didengar oleh segerombolan anak nakal itu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Haesung keluar dan menghampiri anak-anak itu. Anak-anak nakal itu memerintahkan Haesung untuk memberikan mereka makanan. Haesung berniat untuk melawan. Bayangan pamannya tiba-tiba muncul dan mengatakan untuk menahan diri agar misinya berhasil. Haesung pun kemudian tidak jadi melawan dan bersedia mengikuti perintah anak itu. Anak nakal yang awalnya sempat takut karena terlihat Haesung berniat melawannya pun lega dan kembali merundung Haesung. Sua bercerita kepada teman-teman seprofesinya di mana dia melihat Haesung yang berkelahi di restorannya. Para guru pun menilai bahwa Haesung adalah anak yang nakal. Bahkan Sua menyesal karena sempat terpesona dan berdebar untuk Haesung. Haesung melaporkan penemuannya kepada pamannya dan berkata bahwa gedung itu harus diperiksa. Pada malam harinya, Haesung pergi ke gedung itu. Dia bahkan mengelabui CCTV dan merusak gembok agar bisa masuk. Setelah berhasil masuk, Haesung mulai menelusuri gedung tua itu. Tiba-tiba ada sebuah pistol yang mengarah kepada Haesung. Kira-kira siapakah yang mengarahkan pistol itu ya guys? Apakah Haesung akan tertangkap dan gagal dalam misinya? Jawabannya ada di episode kedua. Maka jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan video dari aku.